Syafriyadi. Waalaikumsalam Ibu Umi. Iya, Pak Syafriyadi bagaimana kabarnya Pak Syaf? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Pagi ini Pak Syafriyadi akan melaksanakan praktek coaching ya Pak ya? Iya Bu, Iya, dengan siapa kalau boleh tahu Pak Syaf? dengan Ibu Elisa Septiana Bu. Oh, dengan Bu Elisya. Baiklah, nanti ketika praktek coaching dengan coachingnya Bu Elisya, kira-kira rubrik penilaian yang akan dilaksanakan seperti apa ya Pak? Baik Bu, itu saya akan menggunakan indikator alur tirta Bu. Yang mana dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Untuk kompetensi coachingnya itu yang akan Bapak kembangkan seperti apa Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua pendengar yang aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, dari ketiga kompetensi tersebut nih Pak, kompetensi apa yang kira-kira yang lebih urgent, yang lebih spesifik, yang nantinya pelaksanaan coaching tersebut Bapak akan laksanakan? Iya Bu, yang lebih urgent itu ada 2 Bu, menurut saya, yaitu yang akan saya kembangkan adalah tentang pendengaran yang aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Syaf ya? Iya Bu, iya Bu. Berarti untuk indikator ketercapaiannya nih Pak, ya apa yang dituju Pak? Indikator kecapaiannya adalah saya akan memandu coaching agar mendapat solusi dari permasalahan. Kemudian nanti saya akan memandu coaching menemukan ide-ide yang baru Bu. Oh, berarti Bapak akan memandu coaching menemukan solusi serta menemukan ide-ide dari permasalahan tersebut ya Pak ya? Iya benar Bu. Baiklah Pak Syaf, silakan Pak Syaf memanggil coachingnya dan saya mohon izin ya Pak Syaf, saya melakukan observer dari sini. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Alicia. Salam Ibu. Iya, mohon izin ya Bu Alicia, saya memantau pelaksanaan coaching Bu Alicia dengan Pak Syafriyadi. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya juga berterima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Alicia. Silahkan. Ya, kasih Bu. Assalamualaikum Pak Sab. Waalaikumsalam Bu Elisa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Pak, Bapak ada waktu tidak? Kebetulan Bu saya lagi santai, saya ada waktu Bu. Makasih ya Pak ya. Gini Pak, saya mau diskusi sedikit nih terkait pembelajaran saya di sekolah gitu, yang berkaitan sama teman-teman saya atau teman sejawat saya di sekolah saya gitu. Memangnya pembelajaran di sekolah Ibu bagaimana Bu? Jadi gini Pak, ini kan kita sudah memasuki masa revolusi industri 4.0 ya Pak ya. Jadi kan di sekolah saya itu rata-rata teman-teman saya masih menggunakan pembelajaran yang sifatnya konvensional, artinya kan tidak sesuai dengan zaman sekarang gitu Pak. Oh, padahal zaman sekarang ini sudah canggih ya Bu. Bahkan di sekolah-sekolah itu sudah menggunakan teknologi seperti internet, sudah menjadi sarana yang penting di sekolah itu. Nah, kira-kira setelah pembicaraan kita kali ini, apa harapan Ibu ke depannya Bu? Nah, itu karena yang saya hadapi itu kan masih seringnya tuh pembelajaran konvensional itu dilakukan oleh rekan saya di sekolah. Jadi harapan saya Pak, setelah ini saya bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis IT, khususnya pembelajaran kreatif, inovatif, dan yang berpihak pada murid dan yang menyenangkan sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang gitu, dan bisa saya imbaskan ke teman-teman saya sehingga terwujudlah pembelajaran yang non konvensional, artinya yang memang berpihak pada murid sesuai dengan perkembangan zaman tersebut Pak, seperti itu. Sedih juga ya Bu nampaknya kalau sampai hari ini masih ada guru yang mengajar dengan cara konvensional. Ya, tadi bahwasanya ada guru yang mengajar dengan cara konvensional. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira ada berapa guru ya Bu yang masih mengajar secara konvensional tersebut? Ya, jadi saya kan mengambil data ini melalui observasi ya Pak ya. Jadi observasi yang saya lakukan itu juga
dari 100% guru yang ada di sekolah saya itu masih ada sekitar 60% sampai 70% yang menggunakan pembelajaran yang sifatnya konvensional. Memang sih di sekolah kami itu kan masih tahun kedua menerapkan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka kan insya Allah sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak gitu. Nah, jadi tapi masih ada ditemukan sekitar 60% itulah Pak. Menurut Ibu yang Ibu ketahui tentang pembelajaran yang konvensional ini, salah satu contoh pembelajaran yang konvensional itu bagaimana, Bu? Nah, dari observasi yang saya lakukan Pak, jadi ketika saya mengobservasi nih ya, walaupun tidak mengobservasi secara langsung per kelas untuk di kelas teman-teman saya itu yang masih menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya ceramah. Jadi hanya teacher center atau pembelajaran yang hanya berpusat pada guru saja yang aktif nih gitu. Tapi tidak student center. Karena kan setahu saya pembelajaran yang sifatnya non konvensional ataupun yang inovatif, kreatif itu kan berdasarkan student center yang lebih berpihak pada murid seperti itu gitu, bukan teacher center Pak. Jadi seperti itulah Pak. Ya benar ya Bu ya. Oh, begini Bu, benar juga ya Bu ya. Sementara kita sudah seharusnya cara mengajar itu yang kreatif, menyenangkan, serta bahagia. Setelah Ibu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid di sekolah Ibu, apa tindakan Ibu yang akan Ibu lakukan dengan guru-guru yang masih konvensional itu, Bu? Ya, sebelumnya kan memang semuanya tuh harus mulai dari diri saya dulu sendiri ya Pak ya. Artinya saya dulu yang harus menerapkan pembelajaran yang non konvensional tersebut seperti itu. Nah, setelah dari saya baru saya bisa mengimbaskan ke rekan-rekan sejawat saya bagaimana sih pembelajaran yang menarik, yang inovatif dan kreatif. Kebetulan kan saya sedang mengikuti program guru penggerak. Di situ kan saya juga jelas kami diajarkan bagaimana konsep student center itu Pak. Jadi bagaimana pembelajaran yang inovatif, yang kreatif itu kami pelajari. Nah, nanti rencananya saya akan menerapkan itu dan mengimbaskan ilmu tersebut, pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu ke teman-teman saya seperti itu. Oh, terus Bu, gini Bu, kapan kira-kira Ibu Elisa akan menerapkan pembelajaran konvensional di sekolah? Dalam waktu dekat inilah Pak, secepatnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pengimbasan bagaimana sih penerapan pembelajaran yang memang student center yang berpihak pada murid tersebut. Setelah Ibu melakukan tindakan ini di sekolah, apakah Ibu mendapat tantangan dari guru-guru senior gitu, Bu? Ya, benar sekali Pak. Jadi pasti tantangannya ada karena kan ya itu tadi Pak, tantangan yang pertama. Bagaimana saya bisa mengcover semua mindset guru bahwasannya yang saya hadirkan begini loh seharusnya pembelajaran yang sekarang gitu. Memang trouble-nya di guru-guru senior gitu karena kan beberapa guru yang senior itu memang cenderung masih teacher center seperti itu. Jadi itu tantangan. Jadi bagaimana saya bisa mengelit semua guru-guru yang ada di sekolah saya untuk bisa bersama-sama menerapkan pembelajaran yang non konvensional atau yang non student center tersebut. Berarti secara umum sangat sulit ya Bu ya Ibu untuk menerapkan kegiatan itu di sekolah. Terus Bu, lantas apa strategi Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan, Bu? Ya, yang pertama saya akan berdiskusi dulu dengan atasan saya. Setelah berdiskusi, diskusi saya ini terkait akan diadakannya workshop tentang penerapan pembelajaran yang student center itu kepada rekan-rekan sejawat. Jadi ketika sudah dapat dukungan dari atasan, saya akan membuat sebuah workshop yang akan saya imbaskan kepada rekan-rekan sejawat saya untuk mengimbaskan bagaimana sih penerapan pembelajaran yang memang benar-benar dibutuhkan oleh murid di zaman sekarang ini, bukan lagi pembelajaran yang memang metodenya ceramah yang membosankan mungkin bagi anak-anak sekarang seperti itu. Kira-kira Bu, di dalam workshop nanti itu apa yang akan Ibu sampaikan
terkait workshop tersebut, Bu? Nah, yang namanya student center, kita kan sekarang anak-anak ini hidupnya berdampingan sama apa namanya, teknologi ya Pak ya. Mereka lahir memang sudah ada teknologi, gadget itu sudah ada seperti itu. Jadi yang jelas saya akan menerapkan yang paling pertama adalah media pembelajaran. Jadi waktu saya itu fokus tentang media pembelajaran, karena kalau sudah berhubungan sama media pembelajaran pasti berhubungan dengan pembelajaran yang akan menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif berbasis IT seperti itu Pak. Yang dibutuhkan anak-anak sekarang Pak. Ya. Ini Bu, selain dari workshop tadi, apakah ada strategi Ibu yang lain yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, pada rekan guru sejawat yang ada di sekolah Ibu? Strateginya selain itu saya juga akan melakukan observasi Pak setelah itu. Jadi mungkin saya akan membuat jadwal observasi ke kelas-kelas untuk mengetahui sejauh mana sih penerapan pembelajaran yang berbasis IT, yang student center, yang inovatif dan kreatif ini gitu. Dari situ saya nanti kan bisa tahu Pak apakah sudah tercapai atau belum. Itu strategi yang luar biasa ya Bu ya, yang Ibu akan melakukan workshop nanti, terus akan melakukan kegiatan efektif di luar jam pembelajaran. Terus sekarang Bu, bagaimana, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nanti? Kalau strategi yang seperti saya sampaikan tadi Pak, dari workshop tersebut saya terapkan pembelajaran yang saya harapkan, yang bukan lagi pembelajaran yang berbasis konvensional pada guru-guru, dan selanjutnya saya akan melakukan observasi Pak. Jadi nanti saya mungkin akan sebagai observer dan mungkin bisa minta bantuan dari kepala sekolah untuk melakukan observer juga. Jadi pendampingan dan juga dengan guru penggerak lainnya gitu. Jadi kita kan di sekolah ada beberapa juga guru penggerak gitu, ada 3 orang. Jadi itulah nanti kami kolaborasi, kami melakukan observer bersama gitu, observasi bersama di kelas-kelas mengenai strategi ini. Baik Bu, saya rasa diskusi kita hari ini sudah selesai dan sudah menemukan solusinya, cara implementasi masalah tersebut. Terus dari percakapan kita tadi, silakan Ibu terapkan pembelajaran yang Ibu inginkan di sekolah. Nanti beritahu saya hasilnya Bu. Iya baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya saya yang sudah mengganggu waktu Bapak. Dengan kegiatan ini saya merasa juga saya sangat terbantu, muncul lagi ide saya, dan bukan hanya muncul ide tapi apa ya, gagasan saya itu yang sudah ada di dalam mindset saya itu akan segera saya tindak lanjuti pastinya dalam waktu dekat ini. Terima kasih sekali lagi Pak atas bantuannya. Sama-sama Bu. Alhamdulillah ya Pak Syafriyadi, proses coaching tadi sudah dilaksanakan. Dari proses coaching yang dilaksanakan tadi Pak Syaf, indikator ketercapaian apa nih Pak Syaf yang sudah didapatkan? Tadi pelaksanaan coaching, indikator kecapaiannya sudah menggunakan alur tirta, sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Tujuan saya sudah menanyakan harapan coaching setelah melaksanakan pembicaraan dengan sayang. Terus sudah mengidentifikasi, kemudian untuk rencana aksi sudah, terus menemukan solusi, ide, dan tak kalah pentingnya yaitu aksi yang bertanggung jawab Bu. Iya, bagus, luar biasa sekali ya Pak Syafriyadi ya. Tadi ini hasil observasi saya tadi, Bapak sudah menyampaikan alur tirta dengan runtut, kemudian Bapak juga sudah hadir secara penuh pada saat proses coaching tadi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan meminta juga tindak lanjut dari coach tersebut. Nah Pak Syafriyadi, untuk kedepannya nih Pak Syaf, kompetensi apa nih yang akan Bapak Syaf kembangkan nantinya? Saya akan memperdalam lagi Bu tentang alur tirta,
tentang kompetensi yang 3 tadi, yaitu yang kompetensi yang akan saya kembangkan yang tadi itu yang pertama tentang kehadiran penuh, terus pendengaran yang aktif, pendengar yang aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya Pak Syaf ya. Berarti Bapak ingin lebih memperdalam lagi alur tirta tersebut ya, serta kompetensinya tersebut. Baiklah, semangat terus ya Pak Syaf Riyadi, sukses terus. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Amin. Saya mohon izin undur diri ya Pak Syaf ya. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elisa, Waalaikumsalam Pak. gimana Bu? Apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Elisa, saya dengar Ibu akan melaksanakan praktek coaching. Dengan siapa ya Bu? Oh iya bener Pak, nanti saya akan melaksanakan praktek coaching dengan coach saya Ibu Umi Mariam Pak. Gini Bu, sebelum kita melaksanakan praktek coaching, boleh nggak saya bertanya nih Bu? Sedikit aja Bu. Iya boleh Pak tentunya. Nanti ketika Ibu praktek coaching dengan coachnya Ibu Umi Mariam, kira-kira rubrik penilaian yang akan dilaksanakan seperti apa Bu? Untuk rubrik yang akan saya gunakan dalam pelaksanaan coaching nanti adalah menggunakan alur tahapan tirta Pak. Jadi alur tirta ini yang akan saya gunakan. Seperti kita ketahui kan tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nanti juga akan ada sesi memberikan umpan balik atau refleksi seperti itu Pak. Ini Bu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Elisa terapkan? Kalau untuk kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari 3 kompetensi tadi Bu, nah kompetensi mana yang Ibu Elisa pilih agar lebih spesifik Bu? Ya tentunya yang pertama kehadiran penuh, dan juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot agar apa yang diinginkan bisa dicapai oleh coach saya. Untuk indikator tercapaiannya Bu, apa yang akan dituju? Artinya yang saya harapkan ya Pak ya dari kegiatan ini, Iya Bu. dari kegiatan alur tirta ini dan juga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya saya menginginkan apa yang menjadi permasalahan dan juga ide-ide yang masih terpendam dari coach saya itu bisa terimplementasi atau bisa diterapkan langsung nanti Pak, secepatnya seperti itu sih harapan saya Pak. Oh, baiklah Bu Elisa, silakan Ibu Elisa panggil coachnya. Namun sebelum itu saya mohon izin Bu untuk ikut observer di sini ya Bu. Iya silahkan Pak, enggak apa-apa, saya juga sangat berterima kasih sekali kalau Bapak juga ikut sebagai pemantau di kegiatan coaching saya ini. Saya izin memanggil coach saya dulu ya Pak ya. Silakan Bu. Oke, Silakan, terima Bu. kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bu, saya mohon izin nih terlebih dahulu untuk melakukan observasi di sini dalam proses ini Bu. Ya, terima kasih Pak. Silahkan. Assalamualaikum Bu Elisha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Elisha bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu Elisha. Mohon izin Bu Elisha ada waktu? Insya Allah ada. Iya, begini Bu, saya mau sharing sedikit terkait permasalahan saya ketika di kelas. Iya. Tentu saja. Memang ada hal apa yang perlu dibicarakan ya Bu? Iya, ini permasalahan saya dengan para siswa saya, gini Bu Elisha. Memangnya setelah percakapan nanti apa sih harapan Ibu dari Yaitu saya berharap saya menemukan solusi terkait dengan permasalahan saya ini, kemudian saya juga mendapatkan ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Boleh saya tahu permasalahannya itu apa ya Ibu?
Iya, begini Bu Alicia, saya itu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas kan ada beberapa siswa saya yang tidak fokus memperhatikan kepada saya. Kemudian ketika saya meminta mengumpulkan tugas-tugas, hanya 50% siswa yang mengumpulkan tugas tersebut Bu Alicia gitu. Oh, berarti kalau begitu permasalahannya itu ada di murid. Iya, benar Iya, sekali Bu Alicia. boleh digambarkan seperti apa spesifiknya yang terjadi? Iya, jadi mereka itu, terlihat seperti bosan ketika Mhm, dalam pembelajaran saya mhm. gitu. Mungkin, saya kurang, bervariatif dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian tugas-tugasnya itu mungkin terlalu banyak, Bu Alicia. Oh, iya. Artinya, kalau saya tanya nih, faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu? Hanya karena tugas saja atau yang lain seperti itu? Iya, tentunya banyak Mhm, faktor-faktor kalau saya ingat-ingat ya, Mbak Alicia ya, mungkin pembelajaran saya itu kurang asyik, mungkin mereka membutuhkan ice breaking, kemudian mhm, mereka juga, di sela-sela ada games, dan iya, saya menggunakan media-media pembelajaran serta sumber iya belajar iya, yang lebih mhm menarik mhm, gitu, Mbak mmm. Alicia. Jadi mungkin itu permasalahannya ya, Bu, ya. Mungkin bisa Iya. juga mungkin, ada anak yang belum sarapan, Oh, perutnya benar masih sekali. kosong Iya. gitu kan, Bu. Jadi Mhm. itulah yang menyebabkan anak-anak belum siap menerima pembelajaran ya, Bu, ya. Iya, benar Nah, sekali, Mbak Alicia. lalu seberapa besar nih harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran? Iya, saya berharap siswa saya itu nantinya, menemukan, cara nih bagaimana mereka biar fokus dalam belajar dengan saya, Mhm. kemudian antusias dengan pembelajaran yang saya laksanakan, gitu Mbak Iya, Alicia. oke. Lalu, bagaimana nih kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, untuk langkah-langkah, saya akan berusaha nih Mbak Alicia ya menerapkan. Kemudian saya akan bertanya empat mata kepada siswa saya Mhm, tersebut, memanggil beberapa siswa tersebut, mhm, apa permasalahannya ya, mhm, itu untuk, dengan siswa. Kemudian untuk diri saya sendiri mungkin saya akan mencoba merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, yang berpusat pada peserta didik saya tentunya dengan berlandaskan media-media ajar yang kreatif, yang mhm. menarik oleh siswa saya. Bisa juga ketika mengumpulkan tugas-tugas itu mungkin saya bisa, memberikan kesempatan siswa saya berdasarkan minat dan bakat mereka, mungkin dikumpulkan melalui aplikasi Canva, mungkin juga Mhm, bisa, drama dan lagu gitu, Mbak Alicia. Bisa juga sih, Mbak Alicia, saya akan berkomunikasi dengan orang tua untuk mempersiapkan sarapannya, mungkin mereka belum sarapan kali Mbak Alicia, gitu Mbak Alicia. artinya berkolaborasi dengan orang tua. Kalau Iya. dari pemaparan Ibu sudah sangat bagus dan pembelajarannya juga sudah student center ya, pembelajaran yang menyenangkan. Tapi boleh nggak saya nanya nih, bimbingan seperti apa sih yang kira-kira Ibu berikan nantinya ke murid-murid Ibu? Oh iya, benar sekali Mbak Alicia, saya akan melaksanakan bimbingan, khusus nih kepada siswa saya dengan menanyakan, pertanyaan-pertanyaan yang banyak, Mhm, tentunya di luar dari jam pembelajaran sehingga tidak mengganggu, siswa-siswa lainnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan, drill-drill latihan soal di luar pembelajaran, gitu iya, Mbak oke. Alicia. Nah, sepertinya rencana sudah, bimbingan juga sudah, jadi tinggal aksi nyata nih. Iya. Kira-kira kapan nih Ibu bisa melaksanakan aksi nyata ini dari rencana yang sudah Ibu Untuk, sebutkan waktu tadi? Mhm. pelaksanaannya, Iya, insyaallah segera mungkin Bu Alicia mhm. ya, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang Mhm kreatif, mhm inovatif, mhm saya mhm juga mhm akan segera, melakukan komunikasi dengan mhm orang tua siswa agar lebih mhm passion mhm. kepada, anaknya gitu, dan juga saya akan segera mungkin merancang bimbingan terhadap peserta didik saya tersebut. Iya. Ya, bagus sekali dan Ibu seperti ini sangat semangat sekali ya. Tapi Iya. ini Bu ya sedikit, apa sih komitmen yang Ibu tanamkan untuk rencana yang sudah Ibu buat itu ke depannya, seperti apa gitu? Iya, untuk, komitmen yang Mhm. saya akan tanamkan itu, Mbak Alicia, saya tuh sepertinya memang harus, terus-menerus continue Mhm. ya melakukan, apa yang akan saya rencanakan ini, ya secara kontinu gitu, Mbak Alicia. Tadi saya lihat sudah berkolaborasi dengan orang tua juga.
dengan anak-anak murid juga. Terus siapa lagi kira-kira yang terlibat, Bu? Karena ini kan menyangkut sekolah ya, seperti itu. Boleh Ibu ceritakan sedikit? Oh iya, untuk yang terlibat itu tentunya saya akan mencoba melibatkan juga kepala sekolah. Beliau Mm-mm. bertanggung jawab penuh terhadap apa aja yang ada dilakukan di sekolahan ini. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan sejawat, Oke. ya kan, rekan-rekan majelis guru, dan lebih khususnya guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian juga orang tua siswa tentunya Bu Elisha, saya akan berkomunikasi melalui WA grup paguyuban. Sudah kompleks urutannya semuanya seperti itu. Lalu ini kalau sudah kita kan sudah ke aksi nyata ya, itu tadi udah gambaran aksi nyata Ibu. Lalu rencana tindak lanjutnya itu apa Bu ke depannya? Seperti itu. Oke. Untuk rencana tindak lanjutnya itu Bu Elisha ya, saya akan memperdalam lagi ya kan untuk rencana-rencana yang sudah saya lakukan itu saya akan merancang sedemikian rupa dan berusaha komitmen terhadap apa-apa yang sudah saya susun tadi dan berkolaborasi secara penuh dengan siapa saja yang terlibat tadi. Oke, bagus sekali Ibu untuk rancangan Ibu sampai ke tahap tindak lanjutnya ya. Yang pertama sudah ini bekerja sama dengan murid dan juga orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, lalu juga mengkoordinasikan tentunya dengan atasan, dengan kepala sekolah, dan juga pasti dengan rekan-rekan sejawat berkolaborasi ya Ibu ya. Nah, baik Bu Umi, dari perbincangan kita ini ya, Ibu sangat semangat. Saya yakin hasil perbincangan kita ini pasti ada manfaatnya. Kira-kira apa sih, gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini? Iya, alhamdulillah saya merasa lega gitu Bu Elisha. Akhirnya saya bisa menemukan solusi-solusi. Kemudian saya juga ada ide-ide yang muncul tadi setelah pembicaraan dengan Bu Elisha. Oh, seperti ini untuk tindak lanjutnya gitu Bu Elisha. Alhamdulillah saya senang sekali. Saya juga berharap seperti itu karena saya ngerasain juga semangatnya Ibu itu ada di saya juga ya Bu ya. Ya semoga nanti apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik tentunya ya Bu. Ya, amin, amin, robbal Ya, alamin. amin. Ya. Saya rasa untuk sesi coaching ini sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu Elisha. Sama-sama dan saya pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada info atau tindak lanjut lagi nanti kita akan melakukan coaching ini lagi ya Ibu. Iya, baik Bu Ya, Elisha. terima kasih. Terima Bu. kasih banyak ya Bu Iya, Elisha atas waktu dan sama-sama. kesempatannya. Ya, Ya, mari Bu sama-sama Elisha. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Elisa, proses coaching kita sudah terlaksana. Indikator kecapaian apa yang didapat Bu? Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih. Untuk indikator ketercapaiannya sesuai dengan alur cerita tadi yang sudah saya jelaskan di tahap tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu sudah saya terapkan di coaching saya tadi. Luar biasa ya Ibu Elisa. Dari hasil observasi tadi Ibu Elisa sudah menyampaikan alur cerita kehadiran penuh, pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ke depannya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Pak. Tadi alhamdulillah Bapak tadi udah menyimak juga kalau memang kompetensinya sudah mencakup itu semua. Jadi rencana kompetensi selanjutnya yang akan saya terapkan ya pastinya saya akan mempertebal lagi Pak kompetensi-kompetensi tersebut seperti kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot atau pendengar yang aktif itu akan saya tebalkan lagi karena saya rasa di kegiatan coaching ini masih belum begitu maksimal menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak itu sudah tercukupi, alhamdulillah. Semangat ya Bu Elisa, semangat terus, jangan pernah mundur. Sukses untuk Ibu Elisa. Ya, terima kasih banyak Pak bantuannya. Ya, sama-sama Ya, Bu. sampai ketemu lagi ya Pak ya. Iya, sampai Ya. Assalamualaikum Ibu Umi Maryam. Waalaikumsalam Bu Elisha. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Elisha baik. Alhamdulillah sehat kita ya Bu ya. Nah, Bu Umi Maryam pagi ini akan melaksanakan praktek coaching. Iya, benar Bu Iya. Elisha. Dengan siapa ya Bu? Dengan Pak Syafriyadi insya Allah. Insya Allah dengan Pak Sapriyadi. Berarti segala persiapan sudah disiapkan ini ya Bu ya. Iya, tentu. Nah, baik sebelum kita melakukan praktek coaching nih, tuh, boleh nih saya tanya-tanya sedikit.
Iya, silakan Mbak Lisha. Nanti kan ketika praktek coaching dengan Koci Pak Sapriyadi, kira-kira rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan itu seperti apa? Boleh cerita sedikit ya, Bu? Oh iya, untuk penerapan praktek coaching nantinya, insya Allah saya akan menggunakan alur tirta Mbak Lisha. Seperti yang kita ketahui, alur tirta itu ada yang namanya tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta dilengkapi dengan tindak lanjut dan refleksi tentunya Mbak Lisha. Baik, terima kasih Bu. Untuk alurnya sendiri yang dijadikan sebagai rubrik sudah sangat lengkap ya Bu. Selanjutnya dari alur tersebut, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya itu mungkin pendengar yang aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baik. Berarti sudah sangat komplit ya untuk kompetensinya. Boleh nggak Bu lebih spesifikasi lagi kira-kira kompetensi apa nanti yang bakal Ibu fokuskan? Oh iya, untuk yang lebih fokus sepertinya lebih fokusnya ke pendengar yang aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Elisha. Baik. Menurut saya. Jadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Nah, mengajukan. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, selanjutnya untuk indikator ketercapaian yang akan dituju nih kira-kira apa? Untuk indikatornya, Bu Elisa menggunakan alur kita tersebut, saya berharap coachingnya saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia lewati. Kemudian juga bisa menemukan ide-ide apa untuk menerapkan rencana aksi pada permasalahan tersebut. Gitu, Bu Baik, Elisa. alhamdulillah untuk kegiatan awal ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan saya yakin penerapannya juga nanti juga akan baik. Ya, amin. Untuk selanjutnya saya mohon izin ya Bu, untuk diadakannya praktek coaching ini saya tetap berada di sini untuk melakukan pengamatan juga. Mohon Ya, izin ya Bu ya. Bu Elisa, silakan. Iya. Saya izin panggil coachingnya ya. Boleh, Bu Elisa? boleh, boleh. Ya, Ya. terima kasih Bu Elisa. Ya, silahkan Ibu. Silakan duduk Pak Syah. Ya, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Pak Safriyadi. Waalaikumsalam Ibu Elisa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, bisa kita laksanakan praktek coaching hari ini ya Pak ya. Bisa Bu. Saya mohon izin untuk tetap berada di sini ya Pak ya, untuk melakukan pengamatan juga. Iya Bu, silakan. Ya, oke. Apa-apa, Bu? Silakan dimulai. Assalamualaikum Pak Syah. Waalaikumsalam Ibu Umi. Ya, bagaimana nih kabar Pak Syah? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Iya, alhamdulillah. Pak Syah, ada permasalahan yang ingin disampaikan dengan saya? Ada Bu. Iya. Gini Bu, saya punya masalah di sekolah. Setelah saya melakukan pendidikan guru penggerak, saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Namun saya lihat di sekolah itu bagaimana cara menerapkannya nanti gitu Bu. Iya, ya, berarti permasalahannya Pak itu ini ya Pak ya, bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah ya Pak ya. Iya. Setelah perbincangan dengan saya ini, hal apa yang Bapak harapkan ke depannya Pak? Saya ingin menerapkan budaya positif itu Bu di sekolah saya nanti Iya, iya. secara total Bu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Berarti Bapak ingin menerapkan budaya positif secara total ya, totalitas di dalam sekolahan, tentunya di kelas juga ya Pak ya. Iya Bu. Nah, gini Pak, menurut Bapak nih, budaya positif itu seperti apa Pak maknanya Pak? Itu yang gambarannya di Bapak seperti apa sih? Budaya positif itu semua Bu, karena positif kan berarti yang baik. Semua kegiatan yang baik-baik itu yang ada di sekolah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu contoh sederhananya Bu. Iya, konsepnya ya. Iya. Kemudian ada lagi Pak, budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu seperti yang saya bilang tadi Bu, membuang sampah pada tempatnya, terus mungkin berbicara sopan dan sebagainya Bu. Sopan santun ya Pak ya, berarti budaya positif menurut Bapak itu. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan nih terkait dengan budaya positif yang belum diterapkan atau kurang diterapkan di sekolah Bapak, apa tuh Pak kira-kira faktor-faktor penyebabnya serta tantangan Bapak dalam mewujudkan implementasi budaya positif dalam sekolah Bapak?
faktor yang pertama gini Bu, karena di sekolah saya itu siswanya heterogen, katakanlah heterogen karena Heterogen. berbeda-beda. Iya, Nah, iya. ada sebahagian siswa itu yang budaya positif, yang budaya yang baik-baik ini udah dari rumahnya udah baik, dibawa ke sekolah baik. Nah, namun ada juga beberapa siswa itu yang sifat atau cara berpikirnya itu bersikapnya itu apatis Bu. Nah, ini yang akan saya coba nanti menerapkan budaya positif itu. Iya, ya. Berarti saya bisa membayangkan nih bagaimana repotnya kondisi Bapak dan mungkin rekan-rekan yang ada di sana ya di sekolah Bapak ya dalam menerapkan budaya positif, di mana di sekolah Bapak itu heterogen ya Pak ya, berbagai Iya, macam Bu. suku gitu, latar belakang keluarga ya Kak Pak ya. Iya, Nah, betul Bu. pandangan Bapak nih, kira-kira Bapak menginginkan untuk di level berapakah murid-murid Bapak nantinya? Apakah dari mulai 1 sampai 10 berada di mana posisinya nantinya? Oh, nantinya. Mm-mm. Kalau saya ingin murid saya itu atau siswa di sekolah itu Bu berada di level 9 atau 10 Bu. Oh, bagus sekali Pak. Berarti Bapak menginginkan murid-murid Bapak budaya positifnya berada di level 9 atau sampai 10 ya Pak ya. Iya, Nah, betul. untuk kenyataannya nih Pak, ya kondisi di sekolah Bapak itu siswanya itu berada di level berapa Pak kira-kira Pak? Kalau dibayangkan gitu. Kalau saya lihat di lapangan sih sekarang ini Bu levelnya itu masih di level rendah ya Bu, di level 6 lah. 6, 5 dan 6 Bu levelnya. Iya ya Pak ya, berarti levelnya cukup rendah ya Pak ya, 5 Iya, Bu. sampai 6 ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana nih rencana Bapak untuk menerapkan budaya positif tersebut nih Pak, terutama kepada murid-murid Bapak tadi yang berasal dari socio-cultural yang berbeda-beda gitu Pak? Otomatis ya Bu, saya akan terapkan pada diri saya sendiri terlebih dahulu. Iya, iya. Karena setelah saya terapkan pada diri saya sendiri, nanti siswa yang ada di sekolah saya itu bisa mencontoh kepada diri saya sendiri gitu. Karena tanpa saya mulai dari diri saya sendiri, saya tidak percaya ini akan berhasil gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi untuk langkah-langkahnya Bapak berusaha mulai dari diri Bapak sendiri ya kan Pak. Kemudian untuk berikutnya Bapak berusaha menerapkan bagaimana siswa Bapak itu bisa memaknai budaya-budaya positif itu di sekolahan ya Pak ya. Iya, betul, Nah, Bu. rencana aksi Bapak itu seperti apa yang akan berhasil nantinya? Bayangan Bapak? Yang pertama, saya yakin saya memerlukan bantuan dari rekan-rekan Bu. Misalnya itu kepala sekolah Iya, atau guru-guru dan intinya masyarakat sekolah lah. Saya membutuhkan rencana kerjasama gitu loh. Terus saya ingin ke depannya itu nanti bisa menerapkan budaya positif ini secara menyeluruh di sekolah. Menyeluruh ya, berarti Bapak melibatkan juga kepala sekolah, rekan sejawat, dan para siswa tentunya ya Pak ya dalam implementasi budaya positif ini ya Pak ya. Nah Pak, kapan nih kira-kira Bapak akan memulainya untuk berusaha mengimplementasikan rencana-rencana tersebut gitu? Rencana saya sih secepatnya Bu, saya akan melaksanakan ini secepatnya dengan komitmen melakukan secara kontinu berlanjut. Oh iya, bagus sekali Pak. Berarti Bapak berusaha secepat mungkin ya Pak ya untuk betul. mengatasi permasalahan ini. Bagaimana siswa Bapak tersebut di sekolah Bapak segera mungkin mengimplementasikan budaya-budaya positif. Di samping itu Bapak juga berkomitmen ya Pak ya Iya, tadi begitu, ya. Bu. Secara kontinu ya Pak ya. Ya, secara kontinu berlanjut Oh Bu. iya, secara terus menerus ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak Syah perasaannya setelah berbincang dengan saya? Sangat senang sekali Bu ya bisa berbagi dengan Ibu. Iya, alhamdulillah lah ya Pak Syaf ya. Mudah-mudahan Pak Syaf bisa secara maksimal nih menerapkan budaya positif tersebut ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu Umi, tadi proses coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah Bu Elisha, saya senang sekali sudah melaksanakan proses coaching tersebut. Ya, tadi saya juga sudah melihat prosesnya. Kira-kira indikator ketercapaiannya tadi apa saja sih Bu yang sudah tercapai dalam pelaksanaannya tadi? Boleh dijelaskan kembali? Iya, alhamdulillah untuk indikator ketercapaiannya tadi
semua alur tirta tersebut sudah terlaksana ya Bu Elisha ya, di mana tujuan tadi di awal saya menanyakan kepada Pak Syaf tentang tujuannya berbicara dengan saya, kemudian juga saya berusaha menggali, mengidentifikasi apa sih permasalahannya, kemudian juga rencana aksi, rencana Pak Syaf ke depannya gitu. Di samping itu juga saya menanyakan tanggung jawab dan komitmen kepada coach tersebut. Iya, iya. Tadi saya sudah lihat alur tirtanya sudah berjalan dengan baik, dan juga untuk kompetensinya, Ibu tadi pilih yang kesadaran penuh dan kehadiran penuh, dan juga menyajikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Memberikan saya. pertanyaan yang berbobot ya gitu. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan kembali? Iya, untuk kompetensi yang tadinya saya pilihkan ya Pak Bu ya, mengajukan pertanyaan yang penuh. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan, menggali lebih dalam terkait kompetensi tersebut, dan berusaha memahami lebih dalam lagi terkait dengan alur-alur tirta yang tadi sudah diterapkan ke depannya Bu Elisha, insya Allah. Ya, alhamdulillah Bu, dari awal sampai akhir Ibu juga sudah menguasai alur tirta seperti apa, kompetensi yang diharapkan seperti apa, dan juga sudah tercapai di sini. Saya sangat berterima kasih sekali untuk kegiatan coaching hari ini. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi dan semakin bisa menularkan kebaikan untuk coach-coach kita yang membutuhkan kita ya. Karena bagi saya Ibu coach yang handal untuk bisa diandalkan nantinya gitu. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Tidak ada Bu Elisha, terima kasih banyak Bu Elisha sudah berkenan menjadi observer pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya sukses terus dan semangat menerapkan apa-apa ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Ya, sekali lagi assalamualaikum ya Bu Elisha. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.